Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah An-Nisa, kita akan mulai dari ayat 24 atau ayat pertama di juz yang kelima. Ayat ke-24 ini masih rangkaian tentang ayat-ayat yang mengatur tentang mahram, tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Berarti di Al-Quran surah An-Nisa itu totalnya ada 3 ayat, Bapak Ibu ya. Yang pertama di ayat 22 itu Allah mengharamkan laki-laki menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya atau mantan istri dari bapak, itu haram dinikahi. Ini ayat 22. Kemudian di ayat 23 Allah menyebutkan mahram di antara wanita yang haram dinikah itu dengan jumlah yang lebih banyak. Dari mulai ibu berarti ke atas juga, Bapak Ibu ya. Ibu itu haram dinikahi, ibunya ibu, ibunya ibu atas. Nenek ya, nenek juga haram dinikahi, buyut juga haram dinikahi. Kemudian anak perempuan haram dinikahi, anaknya anak perempuan ya haram dinikahi. Jadi tidak boleh seorang kakek menikahi cucunya sendiri itu ya. Tidak boleh Pak, itu ke bawah. Kemudian ke samping itu ada saudara perempuan, ada saudaranya ayah, ada saudaranya ibu, ada anak dari saudara keponakan, kemudian ada saudara perempuan satu susuan, kemudian ibunya istri atau mertua itu ya, anak perempuan dari istri atau anak tiri itu juga mahram. Kemudian mahram sementara itu wanita yang punya hubungan keluarga dengan istrinya panjenengan, kakak ipar atau adik ipar, itu mahram sementara. Kenapa sementara? Ketika nanti istrinya panjenengan tidak bersama panjenengan, itu boleh nikah dengan saudaranya istri, itu mahram sementara. Kemudian di ayat ke-24 Allah menyebutkan wal musonatu minan nisa'i, wanita-wanita yang bersuami, ini mahram. Ini ayat Bapak dan Ibu yang menjadi dalil diharamkannya poliandri. Poliandri tahu ya? Seorang wanita yang memiliki beberapa suami itu diharamkan oleh Allah. Sebab ketika dia masih punya hubungan pernikahan, maka dia haram menikah dengan laki-laki lain. Walaupun antara wanita ini dengan suaminya sudah tidak satu rumah bertahun-tahun. Selama tidak ada akad, tidak ada ijab cerai, maka statusnya masih istri.
Walaupun kalau dalam bahasa syair lagu Tarling namanya nambang dawa. Nambang dawa itu dipegat ora, ditonggoni ya ora, Bapak Ibu. Itu namanya alias nambang dawa. Ini kan paham apa tidak? Paham ya Pak? Jadi ada yang menggantungkan pernikahannya begitu. Sudah tidak serumah tapi tidak mau diceraikan. Itu tetap statusnya masih sebagai istri. Artinya kalau dia ingin menikah maka harus ke pengadilan dulu. Karena wanita tidak bisa menceraikan suami. Yang bisa menceraikan adalah hakim. Jadi ajukan gugatan ke pengadilan. Di sigot taklik talak jelas. Situ ada pasal jika sekian bulan tidak memberikan nafkah lahir batin maka boleh menggugat suami. Itu bisa jadikan sebagai dalil ketika mengajukan gugatan. Tapi selama tidak diceraikan oleh pengadilan, si wanita ini statusnya istri, sehingga ketika dia berkehendak menikah dengan laki-laki lain tidak diizinkan ya. Diharamkan oleh An-Nisa ayat 24. Illa kecuali ma malakat aimanukum, hamba saya yang kamu miliki. Saya ingin jelaskan tentang hamba saya, Bapak Ibu. Sebelum Al-Quran turun, yang namanya perbudakan itu sudah ada. Bahkan beberapa orang sahabat itu awalnya adalah budak. Yang paling kita kenal, namanya paling akrab dengan telinga kita karena keimanannya yang luar biasa adalah Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian ada keluarganya Yasir. Yasir dengan istrinya. Itu juga budak. Perbudakan terjadi ketika ada peperangan. Dibaca pernyataannya Ratu Balkis setelah membaca suratnya Nabi Sulaiman. Kata Ratu Balkis, ketika suatu negeri dikuasai oleh negeri lain, maka rakyatnya akan menjadi budak. Ketika berperang, yang kalah itu akan dijadikan sebagai budak. Oleh yang menang, kemudian nanti akan dijual. Sehingga budak itu menjadi orang yang tidak punya hak apapun termasuk atas dirinya. Bisa diperjualbelikan oleh tuannya. Maka Al-Islam datang untuk menghapus itu. Bukti Al-Islam datang untuk menghapus perbudakan, banyak sekali aturan Islam ketika seseorang melakukan pelanggaran, hukumannya adalah memerdekakan budak. Ini dalam rangka menghapus itu. Contoh, kita lihat surah Al-Maidah tentang hukuman orang yang membatalkan sumpah. Ayatnya 89. Al-Maidah 89. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'ahidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian untuk sumpah yang tidak kalian niatkan, tetapi Allah akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian niatkan. Bagaimana kalau sumpahnya dibatalkan? Maka ada kafarotnya, penghapus sumpah itu. Apa kafarotnya? Fakafarotuhu, maka kafarotnya it'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan apa yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Ini hukuman untuk orang yang melanggar sumpah. Pertama,
hukumannya, pilihan pertamanya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak ada makanan, maka boleh yang kedua, au kiswatuhum, atau boleh memberikan mereka pakaian, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Jadi ketika melanggar sumpah, maka di antara pilihan hukumannya, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Ini kan bagian dari syariat Islam untuk menghapus perbudakan. Kalau tidak ada, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, maka silahkan melaksanakan saum selama 3 hari. Ini yang paling ringan. Siapa yang terkena pilihan keempat ini? Bagi yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dan tidak punya budak. Tertibnya begitu. Ini contoh al-Islam menghapuskan perbudakan, ya. Kemudian kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa. Ini juga ada ayat begitu. Ayatnya sembilan puluh dua. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh seorang mukmin melakukan pembunuhan kepada mukmin yang lain illa kecuali khata'a, karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan itu maksudnya apa? Dalam keadaan perang, orang mukmin melemparkan tombak atau melemparkan anak panah, tahu-tahu belok, mau dilempar ke depan, kok anak panah melengkung balik maning, Pak. Kenane kancane misalnya, ini namanya khoto'a, tidak sengaja. Tapi yang tidak sengaja pun kena hukum. Wa man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Sebagai hukumannya, maka orang tersebut harus membebaskan seorang budak wanita mukminah ditambah diat untuk keluarganya. Ini contoh yang kedua dalam Al-Quran, al-Islam menghapus perbudakan. Kemudian, Bapak Ibu, aimanukum, ma malakat aimanukum, budak atau hamba saya itu dibagi dua. Yang pertama yang didapatkan dari perang. Yang kedua yang didapatkan dari beli. Ketika perang nih, ada perang. Kemudian orang mukmin melawan orang kafir. Orang kafirnya berangkat perang juga membawa istrinya. Begitu si suaminya terbunuh oleh seorang mukmin, maka orang yang membunuh orang kafir yang laki-laki ini yang punya hak atas istrinya si laki-laki itu. Ini menjadi halal bagi yang membunuhnya tanpa perlu dinikahi. Tapi syaratnya perang dulu, ada peperangan dan bisa mengalahkan si suami. Tetapi ketika yang mengalahkan ini tidak berkehendak kepada istri dari laki-laki yang dikalahkan tadi, kemudian dia hanya membawanya dan memberikannya kepada orang lain, maka orang lain ini tidak halal. Kalau mau harus menikahinya. Jadi ada perbedaan perlakuan terhadap malakat aimanukum karena sebabnya. Maka jangan punya pemikiran yang keliru. Jangan saya punya pemikiran, oh anggar budak berarti halal. Itu jika didapatkan melalui peperangan. Tapi kalau diberi atau lewat beli, ya tidak boleh. Karena nanti di ayat ke-25 An-Nisa itu ada aturannya. Ini di ayat 25 Allah menyampaikan, laki-laki yang tidak mampu menikahi wanita merdeka, silakan menikahi hamba sahayanya atas izin tuannya. Ini yang harus dipahami.
Karena ada sebagian orang yang keliru dalam memahami konsep hamba saya atau budak. Yang lebih keliru lagi ketika menyamakan hamba saya dengan asisten rumah tangga. Ini keliru. Mereka bukan hamba saya, mereka pegawai. Bedanya apa? Hamba saya itu miliknya majikan, tidak dibayar. Tapi kalau pegawai wajib dibayar dan kontraknya jelas. Maka Bapak dan Ibu yang punya asisten rumah tangga wajib dibayar, kontraknya jelas, pekerjaannya jelas. Jangan dolim. Ketika jenengan mempekerjakan mereka harus jelas kerja durasinya berapa jam. 8 jam Pak, dari jam 7 sampai jam 2 misalnya. Kerjanya apa? Masak, nyuci baju, nyemur, ngentasi baju, nyetrika. Kan tidak mungkin belum diintasi sudah disetrika, kan tidak mungkin. Ada ngentasi. Terus apa lagi? Nyapu rumah. Yang disapu apa aja? Lantai, terus mebeler, terus jendela, sudah. Di luar itu tidak boleh. Kadang-kadang karena ada asisten rumah tangga terus sakarpe dewek ngongkone, membayari ya sakarpe dewek. Begitu lihat nganggur kayong hawane emosi, nganggur buah ya. Kongoning pasar, kongoning pasar. Sudah pulang dari pasar belum jam 2, mikir pan kongon apa maning ya. Kongon mejeti, kongon mejeti. Itu dolim Bapak Ibu, karena Pak di luar kontrak. Nanti kalau di padang mahsyar dia gugat berat ini. Rasulullah mengingatkan, takutlah kamu berbuat dolim, karena kedoliman akan menjadi kedoliman nanti di hari kiamat. Orang-orang yang didolimi itu akan menggugat orang-orang yang mendoliminya. Ini tentang mahram wanita yang bersuami, Bapak Ibu. Kitaballahi alaikum, sebagai ketetapan Allah untuk kalian. Jadi itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah atur. Sehingga kalau ada orang bertanya, yang mengatur mahram siapa? Allah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah halalkan selain yang demikian. Artinya yang tidak disebutkan di An-Nisa 22, 23, 24 itu bukan mahram Bapak Ibu. Termasuk apa? Termasuk saudara sepupu, itu bukan mahram. Saudara sepupu itu tunggal putu ya. Tunggal putu. Kalau tunggal putu bukan mahram, apalagi tunggal buyut. Lihat tuh maning ya Pak. Apa maning tunggal anak yang buyut? Apa arane Pak? Canggah. Anak yang canggah? Wareng. Anak yang wareng? Udeg-udeg. Anak yang udeg-udeg? Siwur. Anak yang siwur? Anak yang siwur. Putune siwur. Terus gitu ya. Barang pan ngelamar ditakoni kon anaknya siapa fulan. Wih, sedulur. Tunggal apa? Tunggal udeg-udeg wala atuh teman Pak. Wong tunggal putu beoli apa mending tunggal udeg-udeg. Ini Allah halalkan selain yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika hendak menikah, ang tabdagu bi amwalikum musinina ghairu musafihin. Yang pertama, ketika menikah jangan lupa laki-laki punya kewajiban untuk memberikan harta kepada wanita yang dinikahi. Harta yang diberikan kepada istri yang dinikahi itu mahar. Nah, kalau di kita sekarang ini Bapak Ibu, antara mahar dengan tradisi itu lebih mahal tradisi. Jadi kalau mau berpahala,
sarahannya jadikan mahar aja Pak. Jadi kan nanti dipahalin semua kan. Maharnya apa Mas? Maharnya seluruh bawaan. Nggak usah disebutin kelamaan ijab kabulnya nanti. Bawanya apa sih? Bawanya seperangkat alat rumah tangga. Jadi ada meja, ada kursi, lemari, tempat tidur, tempat rias apa namanya Bu? Toilet apa tiolet? Tiolet bukan toilet. Oh toilet WC. Lawannya angel ya. Tiolet sampai ke belakang tempat piring, rak, sapiring-piringnya, uleg-uleg, centong, kawan kopi. Ya layah watu, layah lemah, uleg-uleg itu kawan. Seperangkat pakaian, emas pengadeg ya, anting, gelang, kalung, nanti gelang yang sikil misalnya. Ya wong kuliah wong sugih ya. Motor sakunci-kuncinya sama motor-motornya kan. Saya kemarin lihat orang sesara itu bawa motor di belakang. Nanti lama-lama yang kaya mobil. Yang penting jangan cek kosong atau cek palsu itu tadi perkara ya. Ya cek palsu malah jadi perkara. Habis nikah malah di penjara nanti. Ya kadang-kadang begitu. Jadi mas kawinnya sedikit tapi tradisinya yang banyak. Mas kawin berapa Mas? 1 juta rupiah. Tapi sarahannya habis 80 juta. Ini kan ya udah ada pahalanya nanti Bapak Ibu. Karena larinya ke tradisi sih. Kecuali yang 80 juta itu diniatkan untuk hadiah nanti ya dipahalai. Tapi kalau ini tradisi, kalau ndak bawa begini malu dengan tetangga ya ndak ada pahalanya. Wong niatnya bukan karena Allah SWT. Kemudian yang kedua diniatkan ya, untuk nikah. Dan nikah itu adalah ibadah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati. Ini biasanya diingatkan oleh Pak Pengulu ya. Ketika mengawali sikot ijab kabul biasanya dihutbahi calon mantenya, kemudian dibacakan hadis an-nikahu sunnati. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Maka nikah itu diniatkan untuk ibadah. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Di zaman dulu Bapak Ibu, yang namanya orang menikah tidak serta-merta maharnya tunai. Di abad ke-7 ketika Quran ini turun, bahkan sampai ke sebelum tahun 90-an, ini cerita dari bapak-bapak di era dulu, banyak orang nikah mas kawinnya utang. Maka oleh Allah diingatkan, kalau kalian sudah mencampuri istri-istri kalian, jangan lupa mas kawinnya dibayarkan. Dulu itu umum, dengan mas kawin 10 rupiah utang misalnya. 10 rupiah kalau tahun 60 apa 50 kan besar. Iya. Kalau zaman sekarang kayaknya enggak ada. Orang nikah terus dengan mas kawin utang itu enggak ada. Karena sekarang rata-rata laki-laki menikah itu sudah memang niat. Satu niat, yang kedua punya kemampuan. Kalau tidak ya orang tuanya yang bayari ya Pak. Bahkan sekarang kalau menyaksikan pernikahan itu melihat mas kawin kayong rada angel di pasar benar Pak. Iya karena jumlah uangnya mengikuti tanggal pernikahan kan angel mau pasar. Ya. Dengan mas kawin 2 juta 25.000 terus tanggalnya pira misalnya 12 Desember 120 rupiah kan bahasa Arab itu tahu teman Pak. Terus duitnya ditempel nih kayak ini apa namanya di bingkai gitu ya. Ya padahal ya tidak harus begitu sih. Karena ini bagian dari syariat ya yang mudah
Bila perlu yang mudah dan banyak. Dengan mas kawin 100 juta rupiah, duitnya duduk nasro kan penak. Mau pernikahan kena gue ngontrak rumah kan pompong. Ini yang menjadi kewajiban. Kemudian kewajiban yang ketiga di dalam hadis itu apa Bapak Ibu? Walimah. Rasulullah menyampaikan aulim walau bisatin, adakan walimah walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Nah di kita walimah itu kemudian menjadi 2 ya, ada selamatan dan ada resepsi, double anggarannya. Kalau aturannya walimah itu ya resepsi Bapak. Kenapa? Sahabat diundang oleh Rasulullah ketika Rasulullah menikah itu diundang untuk makan dan minum. Selesai makan dan minum, pulang itu kan resepsi kan begitu. Kalau di kita kan double ya. Resepsi ada, walimah ada. Berarti saking apa nih Bapak Ibu? Saking sugih ya gitu kan. Resepsi nyumbang, walimah orang nyumbang. Apalagi kemudian ikut tradisi begitu ya, bukan nyumbang apa, nyilihi gitu. Soalnya dicatat sih, fulan 1.000, fulana 500.000, berasa pira 50 kilo tuh. Ya ada yang begitu. Ini masuknya ke tradisi Bapak Ibu ya. Jadi ya silakan kalau saling ridho al-urab silakan. Tapi kalau mau mengikuti sunnah itu sebenarnya hemat. Jadi ketika Bapak Ibu mantu, saya tidak mau berat karena secara keuangan juga tidak ada, udah walimah. Nah kalau walimahnya mau resepsi bentuknya ya yang diundang tidak hanya suaminya, istrinya diundang. Maka tidak perlu ngundang banyak orang sebenarnya Pak. Kalau persediaannya tidak banyak ya. Cukup ngundang tetangga, saudara, kanan kiri, depan belakang, tapi sakeluarga nih. Jadi ngundang tetangga depannya berapa orang sih? Ada 5 rumah, 5 rumah diundang semua. 5 rumah, keluarganya 5 wis selawe ya Pak. Tetangga belakang 5 selawe, tetangga kanan selawe, itu 5. Tetangga kiri selawe 100. Ya kue wedhus siji kayungnya cukup. Ya dimasak banyune sing akeh. Ya, mam bareng-bareng. Wis mam bareng-bareng ngumpul wong 100 kan ya seneng wis. Donga kena barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kuwi dongane kaya. Jangan salah mendoakan. Kadang-kadang salah kena. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai kakek-kakek nenek-nenek. Akhirnya kakek-kakek nenek-nenek pada pegatan Bapak Ibu. Tongane nyenengan kuwi gara-gara. Lah tongane dibatasi sampai kakek-kakek nenek-nenek. Jadi bareng gue putu pada pegatan wong didongaknane mung sampai kakek-kakek nenek-nenek. Jadi doa jangan dibatasi. Maka doa yang bagus ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doanya begitu di hadis begitu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, Allah mengumpulkan keberkahan kepadamu berdua, dan kamu berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Ini kan doa terbaik yang diajarkan oleh Rasul. Nah, mau memberi hadiah ya silahkan kepada manten. Hadiahnya apa? Ya tergantung kemampuan Bapak Ibu. Saya mau ngasih hadiah buku aja Pak, ya dapat. Menjadi suami terbaik, misalnya bukunya begitu. Kasihkan kepada suaminya, jangan kepada istrinya. Nah, satunya nanti memberi buku, judulnya menjadi istri terbaik, kasihkan kepada istrinya. Jangan salah baca. Si istri bacanya menjadi suami terbaik, akhirnya mah itu bojone terus. Mas nyenengan kayak buku kiye lo Mas. Jadi bojone, kon ya kayak buku kiye menjadi istri terbaik tukaran. Kuwi berarti salah baca buku.
Ya, seperti seorang istri membaca sejarahnya Rasulullah, terus membayangkan suaminya seperti Rasul. Si istri membaca buku tentang Ibunda Khadijah, si suami membaca istri tentang Ibunda Khadijah, membayangkan istri seperti Ibunda Khadijah, ya pola-polanya tukaran mana. Jadi ya harus tidak boleh terbalik. Suami baca Rasulullah sebagai seorang suami, nanti dipraktekkan. Kemudian istri membaca buku tentang Ibunda Khadijah sebagai seorang istri, nanti dipraktekkan. Itulah nanti akan ketemu. Maka di Ar-Rum 21, sakinah itu akan didapatkan dengan cara mawaddah warohmah. Bapak Ibu ketika menikah itu pertama ketemu sayang dulu apa cinta dulu? Apa ora loro-lorone? Ora loro-lorone anaknya akeh kowe keprimen lho. Ora cinta, ora sayang, gani anaknya aku pokoknya mbok temen Pak lah. Cinta dulu apa sayang dulu? Ayatnya mawaddah, berarti cinta dulu. Orang kalau cinta itu yang dilihat kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Bisa nih jenengan gelem karo wong iku Pak. Pas ketemu Pak, delemna gemuyune gawe dengkul lemes. Si bisa nih delemna gemuyu kanthi dengkul lemes primen. Untune ireng kabeh apa primen? Wis pokok kita tingleser ning ati delemna gemuyune itu namanya cinta karena melihat kelebihan. Ana maning bisa nih sih Pak. Mripate Pak, wis prolog-prolognya kayak sing main film kayak Nagin gitu. Siapa Pak? Sing film Nagin. Sri Devi. Sri Devi Pak. Wong wadon ganing nikah karo kae Pak. Iya Pak, pas ndeleng janggute kayak Amitabh Bachchan misalnya gitu ya. Apa siapa maning Pak? Iya, Umar Kauraf. Yang kandhane karo wong gemyen ya artisnya sing gemyen kabeh. Kanda hati saiki ya kayak nyong dengan masa kenal beli. Jadi mawaddah gitu. Lah setelah menikah baru tahu kekurangannya. Apa setelah tahu kekurangannya minta pegatan? Ya tidak, karena setelah menikah muncul rohmah. Barang wis nikah di jebule ayu tapi hari turu ngoroke banter. Ngar kayak karo gaji mesin. Orang bakal nyeluk pegatan karena sudah muncul rohmah saya. Ya. Jare sing lanang dijebule kon ngoroke banter ya Dek. Ora apa-apa Mas. Irama penyeimbang suasana malam kayak gitu. Jare sing watune njenengan dijebule keleke mambu nemen ke Mas. Ya ora apa-apa, ku harum-harum ruang kamar kan itu namanya rahmah. Dan tidak usah diceritakan di luar kamar ya. Begitu kumpulan reuni kanca-kanca nemu, Masya Allah bojone gak genemen, tapi keleke mambu ya malah kanda-kanda. Dirahasiakan itu rahasia kamar ya. Gampang tinggal tuh kena tawas apa kapur barus kan ya, mambune hilang ya Pak. Orang bisa ngau tawas apa kapur barus? Apa kongon mam godong kemangi Pak, kan ngomong mambune hilang. Tapi aja godong kemangi dong, karo ayam bakar lah kan enak namanya. Godong kemangi sing mari enak kan ayam bakar karo pecel lele ya Pak. Jangan gelem dar lau godong kemangi tok ya ora gelem. Jadi kau menghilangkan bau badan itu pakai daun kemangi. Ya orang apa-apa, anggap dikancani ayam bakar ya. Terus iwak bakar, sing larang kancane Bapak Ibu.
Nah itu kalau istrinya mendengkurnya keras ya suami tidurnya agak nanti-nantian. Oh ternyata mendengkur itu karena bantalnya ketinggian. Jadi nanti pas lagi tidur digeser. Orang patian dengkluk, oh boleh. Ternyata enggak itu ya. Enggak usah kemudian di video, direkam, update status. Malah membuka aib keluarga. Nah itu dirahasiakan. Atau setelah menikah suami bilang, Dek, Len, pengen rasan masakannya, masak apa mas? Masak kangkung. Oh ya siap. Barang mateng ganing lempeng ngalor baik orang ngetan-ngetan aja. Ya diajari kan begitu Pak. Jangan dipoyokin nanti istrinya jengkel. Jebule kan orang bisa masak. Bisa, gue mateng, tapi rasanya orang enak. Lah Mas ngerti pengen duwe bojo masak dong aja karo nyong nikahi karo pelayan rumah makan. Makanya pelayan rumah makan lanang kabeh rata-rata ya Pak. Kan angel mani. Diajari, saya kira belajar masak gampang. Karo YouTubean kan ya bisa ya. Tutorial tumis kangkung. Jadi masak karo nonton YouTube kan ya bisa. Sekarang tidak ada yang susah kalau mau belajar. Ya. Ini kayak materi walimatul urus ya Pak. Kayak ngandani pengantinnya. Ini ayatnya tentang begitu sih ya. Wala junah alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridu. Tidak ada dosa atas kalian atas apa yang kalian saling ridho, atas apa yang sudah ditetapkan. Maksudnya apa? Ketika si istri sudah menerima mas kawin, kemudian istri mau berbagi dengan suami, itu suami tidak dosa. Misalnya gini, ini sama dengan di An-Nisa ayat yang keempat ya. Si suami bilang, Dek aku tak paling Jakarta ya. Anak cara apa sih mas? Ya mangkat kerja, kan kerjanya di Jakarta. Sangune anak, laku lagi keder, sangune lakal. Si duit enteng sih, go tuku sarahan, go tuku mas kawin. Oh ya wis gue duit mas kawin no. Mana tunggu. Nah suami terus tanya, ini ijab kabulnya apa? Nyilih apa jaluk apa utang ya Pak. Kalau istrinya bilang, mas kok sangune jenengan. Nyilih apa nein? Nein hadiah. Maka kata Allah, fakuluhu hani ammari'a. Tampani nikmati dengan penuh sukacita. Tapi kalau istri bilang, kia mas nyilih ya, ngodong wis gajian, balik kena. Ya balik kena. Sebab itu miliknya istri. Harus jelas, jangan sampai sudah diberikan sebagai mahar, sebagai mas kawin dijaluk mani. Apalagi mintanya tidak pamit, berarti nyolong. Barang bojone kelangan, kaning duit hilang mas. Tuyul nian sing nyukut. Tuyul gondrong apa tuyul rambut ireng? Jangan begitu Bapak Ibu ya, hati-hati. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Ini aturan tentang mahram. Ayat 25. Wa man lam yastati minkum, dan siapa yang tidak mampu di antara kalian taulan perbelanjaan ayang kihal musonatil mu'minati, untuk menikahi wanita-wanita merdeka, famimma malakat aimanukum, maka nikahilah hamba sahaya di antara kalian, min fatayatikumul mu'minati, di antara hamba saya mukminah. Fatayat ya, pemuda, pemudi-pemudi. Jadi silakan kalau tidak mampu menikahi wanita merdeka, ya nikahi hamba sahaya yang sendirian. Iya, sekarang kan tidak ada.
Wallahu dan Allah a'lamu mengetahui biimanikum terhadap keimanan kalian. Ba'dukum mim ba'din, sebagian kalian adalah sebagian yang lain. Meskipun itu hamba saya, kalau mukmin ya sama saja dengan kalian, sama-sama mukmin. Fankihuhunna, maka nikahilah oleh kalian mereka biidni ahlihinna, dengan izin tuannya. Jadi nanti walinya adalah tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi, dan berikan kepada mereka mas kawinnya dengan patut sesuai kemampuan ya. Musonatin, dengan niat untuk menikah, wero musafihati wala muttakhidati ahdan, bukan untuk berzina atau sebagai piaraan, sebagai simpanan. Ini aturan yang telah Allah tetapkan. Faidha, maka apabila uhsinna, mereka telah dinikahi, fa'in ataina bifahishatin, kemudian mereka melakukan perbuatan keji, perzinahan, fa'alaihinna, maka atas mereka nisfu ma'alal musonati minal azab, siksaannya setengah dari wanita merdeka. Jadi hamba saya kalau melakukan pelanggaran, hukumannya setengah dari wanita, hamba saya itu hukumannya setengah dari wanita merdeka ya Pak. Zalika, yang demikian, liman untuk orang khosyal anata minkum, orang-orang yang takut dirinya melakukan perzinahan. Maka kalau kita belajar tentang fikih munakahat, fikih pernikahan, hukum nikah itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, wajib jika dikhawatirkan seseorang jatuh ke perzinahan, maka dihukumi wajib. Yang kedua, sunnah, ini yang standar ya. Yang ketiga, menjadi haram jika pernikahannya tujuannya untuk menyakiti pasangan, itu haram. Atau tujuannya untuk menghalangi orang lain agar tidak menikahi dia, tapi tidak ditunggui. Itu, atau pernikahannya haram dalam rangka menghalalkan mantan suami. Kan sudah kita kaji tentang ayat perceraian. Kalau laki-laki menceraikan perempuan setelah 3 kali kan tidak boleh kembali, kan itu ya. Kemudian ada orang yang ngakali aturan, nyuruh orang lain menikahi istrinya, setelah itu menceraikan, setelah itu dia nikahi lagi. Ini pernikahannya menjadi haram. Karena niat nikahnya bukan untuk selamanya. Atau pernikahan yang hanya ada durasi waktunya, atau nikah kontrak, mut'ah, nikah mengrong minggu misalnya, itu menjadi haram. Wa ang tasbiru, dan sungguh jika kalian bersabar setelah menikah, itu memang harus didasari kesabaran. Karena tadi Bapak Ibu ya, setelah menikah itu orang akan tahu karakter masing-masing. Ketika belum menikah kan yang tampil tampak yang baik-baik, melakukannya kayak anggun ya. Setelah menikah kan ini anggar jengkel, melakukannya kayak itu di saya ya. Maka sebagai suami wajib mengenali istri. Bapak-bapak kenal suami berapa persen Pak? Kenal istri berapa persen? Nyenengan kenal istrinya dengan berapa persen? Ini meneng baik, orang kenalnya dengan 95% Pak. Masya Allah, mantap ya. Si bisa nih apal lemen apal Pak. Anger lagi bongbong melakukannya kayak kie. Anger lagi jengkel melakukannya kayak kie. Nganti titik ini melakukannya ya, sebelumnya beda. Oh iya, lagi jengkel melakukannya bek nganti sandalnya ketinggalan. Ibu kenal suami berapa persen? 95%. Apal. Angga lagi jengkel meneng, baik kayak HP langka kuota nih meneng. Ya, karena tipe suaminya kalau jengkel meneng baik.
kan tipe orang beda-beda. Ada yang kalau lagi jengkel lunga, kan ini suami ini ngerti bu, lagi jengkel bisanya orang balik-balik biasanya di masjid yang lagi jengkel ngeleleng karena mengademkan hati, pikiran dan perasaan dengan AC misalnya gitu ya. Beda-beda. Itu kenali. Sehingga ketika ada persoalan mudah didiskusikan. Kemudian kalau ada persoalan jangan ceritakan kepada orang lain. Diobrolin berdua saja. Ya, apalagi yang masih muda-muda ya. Jangan sampai ada persoalan dengan istri diceritakan di status. Statusnya tulisannya apa? Lagi masalah dengan istri. Ada yang baca mantannya, langsung dicapri. Kalau kau tidak bahagia, nomorku masih yang lama. Ya, mana? Setan membuka peluang perselingkuhan. Hati-hati, makanya oleh Allah disuruh wa ang tasbiru, bersabar khairul lakum. Dan sudah kita kaji ya kemarin ayatnya, ketika seorang suami ada satu sifat istrinya yang tidak suka, bersabar, kata Rasulullah, ingat sifat istrinya yang disukai. Misalnya tadi anggar masak kayak ngora patia enak lempeng baik, Pak. Ya ingat yang baiknya. Tapi anggar dandan pokok kita kayak bidadari baru turun dari angkot. Bidadari numpak angkot. Ngarang kita. Kayak bidadari turun dari pelangi. Ceritanya Jakarta Tarup sih Pak ya. Sing nyolong selendangnya Nawang Wulan ya. Betongin. Itu yang diingat sehingga nanti tidak akan jengkel. Terus apalagi yang diingat, istrinya sabar sekali. Jadi kalau diingat-ingat sebulan istri itu jengkelnya hanya sekali. Oh berarti kan sabarnya sangat likur dina. Ini kan nilai plus. Jangan sampai 30 hari jengkelnya sangat likur dina. Orang jengkel mung tanggal siji tok ya, tanggal loro mulai jengkel. Ini wa ang tasbiru, jadi saling bersabar. Kemudian istri juga harus kenali suami. Suami itu kadang-kadang ada yang tipenya jelas, ada yang tipenya samar. Pakai kode, kadang suami sudah paham ya. Silakan. Tapi ada yang harus terus terang, ya harus terus terang. Karena kalau punya suami yang modenya terus terang, ibunya pakai kode-kode, nanti jengkel sendiri. Ning buri gloprak glapruk maksudnya apa? Nyeluk direwangi. Tapi suami tidak paham, ya nyeningan ngomong, Pak, kenyung direwangi mopo dewekan. Lagi masak, anaknya 5, anak pertama 5 tahun, anak kedua 4 tahun, anak ketiga 3 tahun, anak keempat 2 tahun, anak ke-5 1 tahun. Si meteng pisan kan. Lagi masak sing hiji nangis nyeluk emban, hiji nangis nyeluk mangan, sing lanangnya ngaplang-ngaplang dolanan HP kan dugal. Nah, ngomong Mas nyong direwangi apa deh ya kue pak sing telu digawa dolan mana ngendi ya kena ya sudah dolan cak melaku apa cak bal-balan apa cak motor-motor ngomong ini karena suaminya tipe idhar jelas. Samar orang ngerti, geloprak-gelapruk orang ngerti tambah jengkel kan. Akhirnya apa digentak-gentak bocah ya Pak. Barang digentak-gentak sing tersinggung mertuane malahan kan ada perkara mana. Bocah kan nggak nyemi peputune nyong ya gue tukaran karo mertuane tambah ruwet kan. Jadi diobrol. Nah, begitu juga si suami kalau punya keinginan ya sampaikan pada istri. Karena dimasakna tumis kangkung di maam terus bojone kan seneng jebule suamine seneng kangkung esuk sore awan bengi kangkung terus ya Pak suwe-suwe sikile lempeng ya Pak asam uratnya dhuwur yang ngomong dek meskipun yang seneng kangkung ya aja sadina ping 3 apa maning saminggu ping 3 ping 7 yang lempeng Pak. Oh, bukan mas seneng nemen sih nggak dina enteng maning.
Mahfud enteng maning ta ben suka jadi masak maning. Oh, bukan tuh seneng ya. Tuh mau ya gantian lah. Kayak kangkung yang masuk bayam, aduh malah ijo maning ijo maning. Nah, itu jadi disampaikan aja. Dengan pasangan ya diobroli. Jangan kadang-kadang punya keinginan tapi di pikiran dan hati akhirnya enak dewek-dewek Pak. Ya. Ngerti enak ya? Kayak mangan terong akeh kan enak potongnya gue. Nyengkelak kening atine kan. Iya, jadi sampaikan aja. Makanya oleh Allah disuruh tasbiru khairul lakum. Nah, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selesai ayat 26. Apa itu? 25 ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Terima kasih. Tadi tidak ada kan ya? Ya silakan.